Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat kupon diskon atau kupon promosi untuk website berbasis WordPress yang menggunakan WooCommerce. Nah, untuk websitenya saya menggunakan website ini ya, Kampus Magang Kreatif. Tapi pada dasarnya apapun websitenya menunya sama, gitu ya. Ini sebagai contoh aja. Gitu. Nah, bagaimana cara membuat kode kuponnya? Nanti silahkan login ke WordPress seperti ini ya, masuk ke dashboard WordPress ya. Kemudian kalau websitenya menggunakan WooCommerce, pasti ada menu WooCommerce di sini, terus ada menu marketing. Nah, marketing ini adalah bagian dari plugin WooCommerce. Nah, untuk membuat kuponnya, pilih marketing, ya, terus pilih kupon. Nah, di menu kupon ini nanti ada informasi kode ya, kode kupon, terus kode ininya, tipe kuponnya, terus nominal kuponnya ya, deskripsi kupon ini sendiri, untuk produk apa, penggunaannya dibatasi atau enggak itu ya, terus expired kuponnya kapan gitu. Jadinya nanti kita bisa membuat kuponnya itu expired pada tanggal tertentu, misalkan seperti itu. Bisa juga dibatasi, misalkan ada kode kupon promo yang khusus hanya untuk 100 pembeli pertama ya, ini nanti bisa dibatasi menjadi 100 gitu ya. Nah, sekarang kita langsung aja ke menu pembuatan kuponnya, yaitu masuk ke sini, add kupon ini ya, atau tambah kupon. Nanti tinggal menyesuaikan aja bahasa websitenya menggunakan bahasa apa, gitu ya. Tapi intinya menunya sama, gitu. Di bagian sini ya, ini kupon kode, ini boleh dimasukkan bebas. Kode kuponnya apa? Misalkan kalau promo 17-an ya, misalkan Merdeka 50, misalkan seperti itu, gitu. Kalau nggak mau ribet bisa pakai generate kode kupon, nanti akan dibuatkan acak. Nah, kayak gini. Nah, ini ya. Tapi kalau saya pribadi lebih merekomendasikan ini diisi dengan kode kupon yang uh, mudah diingat gitu ya. Kecuali nanti kode kuponnya itu untuk kode kupon massal, di mana mungkin satu kode kupon untuk satu user aja. Nah, ini silahkan boleh dibikin acak gitu. Tapi kalau kode kuponnya itu bisa digunakan untuk banyak pengguna ya, itu bisa menggunakan satu nama kode kupon aja ya. Ini contohnya saya akan membuat kode kupon kemerdekaan gitu ya. Mega 10 ya. Description, ini deskripsi kode kuponnya. Ini tidak mempengaruhi efek dari kode kupon ya. Hanya memudahkan kita mengidentifikasi ini kode kupon untuk apa sih gitu ya. Misalkan saya isi kupon kemerdekaan. Nah, kemudian di sini ada bagian kupon data. Nah, di sini ada 3 tab ya, general, usage restriction, sama usage limit. Nah, di bagian general ini ada diskon type. Ini tipe diskonnya gimana gitu. Kalau fixed card diskon ya, itu berarti diskonnya ini mengaplikasi ke seluruh keranjang seluruh produk yang ada di keranjang belanja. Gitu. Misalkan websitenya itu modelnya pakai keranjang belanja ya, e-commerce-nya pakai keranjang belanja, di mana di situ orang bisa order lebih dari satu item, lebih dari satu produk, lebih dari satu layanan. Nah, itu dalam satu keranjang total total belanjaan satu keranjang itu akan didiskon gitu ya. Jadi misalkan produknya adalah misalkan ini ya, ini pelatihan gitu ya, beli 5 pelatihan ya, total 5 pelatihan itu yang nanti akan didiskon gitu ya. Terus kalau yang percentage diskon, oh ya, kalau fixed card ini nanti ini ya, apa namanya, selain satu keranjang ya, selain satu keranjang itu diskon, ini tipikal diskonnya adalah nominal yang fix gitu. Misalkan diskonnya 100.000, 200.000, 300.000 kayak gitu. Ya udah, berapapun ininya, berapapun nominalnya, nominal di keranjang belanjanya nanti akan didiskon senilai nilai fixnya tadi gitu. Terus kalau percentage diskon ya, ini berarti presentase. Misalkan diskon 50%, diskon 70%, kayak gitu. Kalau fix product diskon, nah ini nanti
hanya mendiskon produk tertentu aja. Gitu. Misalkan ada 10 produk yang terdiskon cuman satu doang gitu ya. Nah, itu yang lain nggak kena diskon. Gitu. Nah, sekarang kita buat yang ini aja ya, yang umum ya, persentage diskon ya, diskon 10% gitu misalnya. Nah, nominal persentasenya berapa di mana? Di sini. Misalkan 50. Nah, kalau 50 gini ya berarti 50%. Kalau 70 ya nanti 70% gitu ya. Ini saya buat 50 aja karena di sini kan mereka 10 berarti 10 gitu ya. 10% gitu. Tergantung nanti menyesuaikan aja sih. Gitu. Allow free shipping. Nah, ini nanti misalkan produknya adalah produk fisik ya biasanya ya, dan nanti mengizinkan diskon ini gratis ongkir gitu. Nah, ini bisa diklik ini gitu. Terus kupon expired date-nya. Nah, ini tanggal expired kuponnya kapan. Misalkan promonya hanya berlaku 1 bulan, ya udah ini di set sampai tanggal berapa gitu ya, misalkan sampai tanggal 30 September. Nanti setelah tanggal 30 kuponnya akan tidak bisa digunakan gitu. Kemudian ini udah jelas ya, kita masuk ke usage restriction. Nah, usage restriction ini batasan-batasan gitu ya. Minimum spend, minimal ordernya berapa gitu. Kalau di Tokopedia, marketplace itu kan biasanya ada minimal order 50.000 gitu ya, ini bisa dimasukin sini. Kalau nggak ada minimal order ya, order berapapun kena diskon ya ini dikosongi. Maksimum spend juga gitu. Kalau ordernya maksimal 10 juta gitu ya, berarti ya nanti dapat diskon. Kalau nggak apa namanya lebih dari 10 juta gitu ya, nanti dia nggak dapat diskon gitu. Kemudian individual use only. Nah, ini bisa dicentang ya. Kalau kuponnya itu hanya bisa digunakan untuk satu doang, nggak bisa ditumpuk. Ya. Kan kadang kalau kita pakai aplikasi-aplikasi kayak Gojek ya, saya contohin yang biasa dipakai lah, kayak Gojek atau Grab itu kan ada kode kupon yang bisa double-double gitu ya. Nah, ini bisa digunakan cuma satu doang. Gitu. Kalau saran saya sih, ini bisa digunakan satu aja biar nggak bisa tumpuk-tumpuk. Gitu ya. Terus ada exclude sale item. Nah, ini kan kadang kalau kita bikin produk ya, itu kan kita kadang masukin harga sale sama harga reguler gitu kan. Nah, ini gunanya untuk mengexclude atau produk-produk yang sale tadi itu tidak dikenai diskon. Gitu ya, tidak teraplikasi. Misalkan kita punya 10 produk. Nah, 10 produk, ada produk A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Produk B itu dia produk sale yang harga coret itu loh, kayak gitu. Maka produk B ini kalau orang beli produk B doang atau ada di keranjang belanjanya ada produk B, maka si produk B ini nggak akan diikutin kena potongan diskon gitu. Terus ini ada produk. Nah, ini untuk melimit diskonnya hanya diaplikasikan untuk produk apa aja gitu. Misalkan ada 10 produk yang didiskon cuma satu. Nah, nanti di diskon itu bisa kita masukin sini nama produknya apa. Jadi diskon hanya berlaku untuk produk A, untuk produk B dan lain sebagainya. Gitu. Atau exclude produk, misalkan berlaku untuk produk banyak produk ya, tapi kecuali produk misalkan kita punya 10 produk gitu ya. Kita mau aplikasikan diskon ini untuk 9 produk. Nah, yang satu ini kan nggak mau didiskon. Nah, ini di-exclude aja di sini. Gitu. Terus ada produk kategori. Nah, ini kalau kita mau bikin kode kuponnya itu di limit per kategori. Gitu. Contoh misalkan kita jualan baju gitu ya. Baju itu kan ada macam-macam ya, ada kemeja, ada kaos, ada rok mungkin gitu ya. Nah, diskon hanya berlaku untuk kaos doang. Nah, ini tinggal dipilih kategori kaosnya apa gitu. Begitu pula dengan kalau misalkan pelatihan ya. Nanti untuk pelatihan web design misalkan gitu. Itu dikategorikan di sini. Nah, terus exclude kategoris. Ini kasusnya sama seperti yang di produk tadi ya. Misalkan kita punya 10 kategori produk. Gitu ya. Misalkan pelatihan ya 10 kategori pelatihan. Gitu. Nah, ini nanti bisa di
exclude dari 10, yang 9 di diskon, tapi yang satu enggak. Nah, mendingan kita main exclude di sini. Nah, di bagian alert email ini digunakan untuk melimit diskon untuk orang-orang dengan ekstensi email tertentu, gitu. Misalkan kupon hanya berlaku untuk orang yang menggunakan akun Gmail, misalkan kayak gitu. Kupon hanya berlaku untuk menggunakan untuk orang-orang yang menggunakan akun apa tertentu gitu. Misalkan kita lagi kerjasama sama brand tertentu yang menyediakan email khusus, misalkan seperti itu. Tapi jarang dipakai sih. Jadi ini dikosongin aja kayak gitu. Terus berikutnya ada bagian usage limit ya. Nah, ini bisa dibatasi penggunaannya. Usage limit per kupon. Nah, kuponnya ini bisa digunakan berapa kali gitu ya. Misalkan kita hanya membatasi hanya 50 orang mengorder pertama, ya ini diisi 50 gitu. Tapi kalau tanpa batasan gitu ya, umumnya kan tanpa batasan kadang-kadang. Nah, ini udah dikosongin aja gitu. Terus ini limit usage to X item. Maksudnya gimana? Maksudnya hanya dilimit untuk sekian item aja di keranjang belanja yang dibeli gitu. Balik lagi ini ke sistem keranjang belanja ya. Gitu. Misalkan websitenya itu jualan produk banyak gitu ya. Terus ada pembeli dia beli 10 item yang berbeda. Ada 10 produk yang berbeda. Nah, kalau ini dilimit hanya 5 item aja kuponnya, maka kalau orang yang order 10, nanti yang 5 dapat diskon, yang 5 enggak. Kayak gitu. Kemudian berikutnya ada usage limit per user. Nah, ini per pengguna itu bisa dilimit. Misalkan saya gitu ya, saya alamatnya a@gmail.com gitu. Kalau ini dikosongin, maka si a@gmail.com ini tiap order bisa dapat diskon. Tapi kalau usernya ini dilimit, misalkan 5 gitu ya, maka si a@gmail.com ini hanya dapat diskon di 5 ordernya dia. Order ke-6 dan seterusnya dia nggak dapat diskon lagi gitu. Jadi jarang dipakai. Ya, ini jarang dipakai, ini jarang dipakai ya. Paling ini sih yang nanti dipakai. Usage restriction juga sama. Mungkin nanti yang sering dipakai itu di sini sih. Gitu ya. Terus general ini juga sama, mainnya di sini doang sama di sini. Gitu. Biasanya rata-rata kayak gitu. Kalau udah, ini tinggal di-publish saja. Nah, kalau udah di-publish kayak gini, artinya kode kupon ini sudah tercreate dan bisa digunakan. Gitu ya. Nanti lihatnya di mana? Lihatnya di sini. Nih. Marketing ya, terus kupon. Nah, ini. Kayak gini. Ini kuponnya, ini presentasenya. Ini 10% tadi ya di sini maksudnya. Deskripsinya apa, produk ID-nya apa. Karena ini untuk semua produk ya ini nggak ada, ya kan. Terus usage limitnya 0, unlimited ini ya, kayak gitu. Ya mungkin seperti itu bagaimana cara membuat kode kupon ya. Semoga video ini bermanfaat. Nanti misalkan ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan via WA. Gitu ya. Oke, terima kasih. Semoga bisa membantu.